Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ekonomi Makro. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fiona Veronica, NIM 20104200027, selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang di mana anggota kelompoknya bernama Alia Nida Khairunisa NIM 201042002 dan Maula Firda NIM 201042005. Untuk selanjutnya yaitu penyajian materi yang akan disampaikan kepada Alia Nida. Kepada Alia Nida kami persilahkan. Yang pertama adalah pengertian. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari cara bekerja atau mekanisme perekonomian sebagai suatu keseluruhan, yang berkaitan dengan efisiensi penggunaan faktor produksi yang tersedia agar tercipta kemakmuran masyarakat yang maksimal. Ekonomi makro Indonesia merupakan suatu sistem yang menganalisis tentang perubahan ekonomi di Indonesia yang dapat mempengaruhi pasar perusahaan dan masyarakat. Yang kedua adalah tujuan ekonomi mikro. Yang pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Kebijakan yang dihasilkan dalam ekonomi makro bertujuan untuk mengatur penciptaan lapangan kerja, dengan demikian negara mampu meminimalisir pengangguran. Hal ini karena tingginya angka pengangguran akan membawa dampak buruk bagi sebuah negara. Tingginya tingkat pengangguran pada akhirnya hanya akan menjadi beban bagi perekonomian negara tersebut. Yang kedua adalah produksi dalam negeri yang tinggi. Banyak atau sedikitnya kapasitas produksi di suatu negara sangat tergantung pada tinggi rendahnya jumlah investasi yang masuk ke negara tersebut. Sementara investasi tergantung dari tingkat tabungan dalam negeri. Tabungan dalam negeri tergantung dengan penghasilan masyarakat dan tingkat suku bunga. Karenanya, guna meningkatkan kemampuan produksi di suatu negara dapat dilakukan dengan meningkatkan penghasilan masyarakat, dengan cara yaitu produktivitas masyarakat yang ditingkatkan. Yang ketiga adalah ekonomi yang stabil. Stabilitas ekonomi pada suatu negara meliputi stabilitas harga barang, lapangan pekerjaan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Penerapan kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk menstabilkan harga barang dan lapangan pekerjaan. Pada akhirnya, kondisi ini akan memberikan dampak yang baik bagi suatu negara. Yang keempat adalah neraca pembayaran seimbang. Menjadi keniscayaan bahwa setiap negara pastilah melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain. Praktik ini juga pada akhirnya bisa membawa pengaruh terhadap kondisi ekonomi negara tersebut. Makanya neraca pembayaran harus seimbang. Beberapa komponen neraca pembayaran yang penting untuk diketahui adalah lalu lintas moneter, transaksi berjalan, serta neraca perdagangan. Yang kelima adalah pendapatan penduduk yang merata. Pembagian pendapatan penduduk secara merata dapat terjadi dengan pemerataan hasil olahan sumber daya alam dan manusia. Meratanya pembagian pendapatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat. Dengan demikian, kehidupan yang seimbang dan damai tanpa kerusuhan pun dapat terwujud. Baik, terima kasih kepada Alia Nida. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Maula Firda, kami persilahkan. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi makro. 1. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Dengan demikian, ruang lingkup ini pun memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu pengeluaran perusahaan atau investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor, pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan maupun moneter. Yang ketiga, pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian. Terwujudnya kesempatan kerja mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu, idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Selanjutnya, kebijakan dalam
ekonomi makro. 1. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu pemasukan dan pengeluaran suatu negara adalah hal yang diatur dalam kebijakan ini. Pemasukan atau penghasilan negara bisa didapatkan dari pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negara. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu kebijakan ini menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro. Kebijakan moneter berfungsi untuk mengatur seberapa banyak dana yang telah dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran yaitu fungsi dari kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara. Adalah wajar jika saat ini rata-rata perusahaan membutuhkan ahli dari ilmu ekonomi. Baik, terima kasih kepada Mula Firda. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Permasalahan ekonomi makro di Indonesia. Ekonomi makro juga memberikan pengaruh terhadap iklim bisnis Indonesia. Pada konteks bisnis di Indonesia, ada beberapa persoalan ekonomi makro yang sering muncul, yaitu seperti 1. Adanya permasalahan dan perbankan dan kredit macet. 2. Adanya krisis nilai tukar dalam negeri terhadap utang luar negeri Indonesia. 3. Persoalan tentang pengangguran dan kemiskinan. 4. Permasalahan ekonomi makro yang sering muncul pada konteks bisnis adalah soal pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Itu tadi adalah hasil kerja kelompok dari kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.